Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu di perkuliahan sinyal dan sistem. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan belajar atau saya akan menyampaikan materi sinyal dan sistem di domain waktu. Sebetulnya bahan kajian sinyal dan sistem pada perkuliahan ini meliputi beberapa macam, yaitu pertama klasifikasi dan jenis sinyal, baik itu sinyal analog dan digital, sudah saya sampaikan di pertemuan 1 sampai 2. Kemudian bahan kajian yang kedua ada sinyal dan sistem di domain waktu. Itu kita mulai di perkuliahan 3 hingga mungkin sampai nanti perkuliahan 5. Kemudian ada sinyal dan sistem di domain Z, dan terakhir sinyal dan sistem di domain frekuensi. Nah, pertemuan keempat ini kita memasuki tujuan belajar 8. Tujuan belajar 8 itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu mengetahui deskripsi input-output atau respon suatu sistem yang dituliskan dalam persamaan matematis, yaitu YN sama dengan transform dikali sinyal input dari sistem waktu diskrit di kawasan waktu. Kemudian yang kedua, mengenal persamaan input-output untuk sistem akumulator dan alternatif representasinya. Sebelum masuk ke tujuan belajar 8, sedikit review tentang sinyal dasar. Sebetulnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, tapi saya lupa memberikan gambarannya secara grafis. Jadi sinyal dasar yang akan sering digunakan, yaitu unit sampel atau deret cuplik, ditunjukkan sebagai delta N, yang mana dapat didefinisikan delta N itu memiliki nilai 1 saat posisi N sama dengan 0, dan dia memiliki nilai 0 saat N tidak sama dengan 0. Nah, ini contoh representasi grafisnya, dia bernilai 1 saat N posisi 0. Nah, ketika posisi yang lain, 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, dia nilainya 0. Nah, sinyal sampel atau deret cuplik ini kadang-kadang dirujuk sebagai impuls satuan, jadi kadang disebutnya sinyal impuls, yaitu delta N. Yang kedua ada sinyal rem, ditunjukkan sebagai UN. Nah, sinyal rem itu sebetulnya identik dengan representasi grafisnya yang menanjak. Jadi nilai sinyalnya itu biasanya menanjak. Makanya itu disebut sinyal rem. Hampir sama dengan sinyal rem, sinyal unit disebut sebagai UN juga. Dia didefinisikan UN sama dengan 1 saat N sama dengan 0, 0 saat N tidak sama dengan 0. Nah, biasanya itu nilainya 1. Sini. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluannya adalah deskripsi input-output dari sistem waktu diskrit atau disingkatnya dengan SWD, terdiri dari ekspresi matematik atau aturan yang secara eksplisit mendefinisikan hubungan antara sinyal input dan output. Nah, sistem waktu diskrit ini dapat ditulis dalam persamaan matematis YN. YN itu menandakan respon sistem atau sinyal output, sama dengan transform dikalikan sinyal input atau sinyal yang dieksitasi. Nah, biasanya struktur internal suatu sistem atau suatu perangkat itu berupa black box. Nah, black box di sini misalnya saya contohkan sistem waktu diskrit pemrosesan. Nah, ini ada sinyal masuk, ini sinyal diskrit yaitu XN, dia dieksitasi dalam suatu sistem atau suatu proses. Nah, dia menghasilkan output sistem atau respon sistem YN. Secara matematis dituliskan YN sama dengan transform X kalikan XN. Nah, contoh sistem. Biasanya sistem itu terdiri dari beberapa sinyal atau dalam sebuah sistem ada sinyal yang dapat diidentifikasi. Misalnya, respon sistem YN itu di situ ada sebuah sinyal input yang mana disebut sinyal input saat ini atau FN. Kemudian ada juga respon sistem dengan nilai sinyal inputnya X sama dengan N-1 atau nilai sinyal sebelumnya. Nah, ini yang menarik. YN sama dengan XN plus 1 itu kalau didefinisikan, respon sistem ini memiliki sinyal input yang akan datang. Nah, kalau secara persamaan matematis memungkinkan, tapi real dalam dunia nyata untuk melihat atau memprediksi sinyal yang akan datang itu agak sulit, apalagi sistemnya linear misalnya.
Maka ini bisa dituliskan YN itu sebetulnya penjumlahan dari beberapa sinyal yang ada pada suatu sistem. Misalnya terdiri dari berbagai macam sinyal yang masuk. Tapi kalau hanya satu ya cukup dituliskan 1 XN. Ini misalnya penjumlahan, karena ini menggunakan persamaan matematis sigma, yang mana nilainya K dari min hingga menuju nilai tertentu, ini XK itu penjumlahan, maka bisa ditulis YN sama dengan respons sistem sinyal sebelumnya, YN plus XN. Nah, ini penulisan persamaannya secara lebih gamblang. Oke, latihan. Kemarin kita sempat latihan, terdapat sebuah input sinyal XN yang mana nilai N-nya itu nanti di harga mutlakan. Nah, harga mutlak dari rentang sinyalnya yang dimiliki yaitu N dari min 3 menuju 3. Nilai XN-nya 0 untuk rentang yang lain. Jadi, yang ditanyakan adalah hitung respon dari YN untuk XN-nya itu sendiri, kemudian YN untuk XN-1 atau sinyal digeser sebanyak 1 kali ke kiri, YN XN plus 1 atau sinyal digeser 1 kali ke kanan. Kemudian ini YN respon sistem dari sepertiga ini konstanta dikalikan sinyal respon sistem sinyal XN plus 1 ditambah XN ditambah XN min 1. Kemudian dikali sepertiga. Nah, coba kita kerjakan. Ini, yang pertama, respon sistem YN sama dengan nilai sinyal itu sendiri. Kita tuliskan berdasarkan ketentuan rentangnya. Jadi di sini sudah ada nilai rentangnya. XN sama dengan N di harga mutlakan dengan rentang sinyalnya min 3 hingga 3, maka bisa kita tuliskan. Karena ini tidak diketahui posisi awalnya, maka berarti 0. Ini posisi awal sinyal. Kemudian 1 di harga mutlakan, N kan? N-nya kan ini 1, 2, 3. Kemudian di harga mutlakan 1 di harga mutlak tetap 1, 2 di harga mutlak tetap 2, 3 di harga mutlak tetap 3. Kemudian untuk yang rentang negatif, min 1 di harga mutlakan menjadi plus 1, min 2 di harga mutlakan menjadi plus 2, kemudian min 3 di harga mutlakan menjadi plus 3. Selanjutnya untuk respons sistem YN sama dengan XN min 1. Nah, ketika kita sudah tahu nilainya XN, maka tinggal kita geser saja ke kiri ya. Nah, ini dari posisi 0 ini, XN min 1 kita geser ke arah yang negatif. Berarti bergeser ke sini. Maka sinyalnya posisi awalnya berubah ke sini. Selanjutnya, YNN XN plus 1. Maka ini dari posisi sinyal ini digeser ke kanan. Maka hasilnya posisi awal sinyalnya berubah. Selanjutnya, yang sepertiga dikali XN plus 1 plus XN min 1. Nah, coba. Baris pertama dulu. Sepertiga dikali XN plus 1. Posisi awal sinyal XN plus 1 adalah 1 ditambah XN-nya adalah 0 ditambah XN min 1-nya 1. Maka 2/3. Yang kedua, baris kedua dituliskan 2/3. Ini posisi awal sinyal. Yang kedua sini dulu. 1/3 dikali XN plus 1. Berarti di sini 2 ditambah XN-nya ini 1 ditambah XN min 1-nya ini 0. 3/3 sama dengan 1. Oke, 1 lagi. Sepertiga, sekarang yang coba arah ke negatif. Sini. Sepertiga dikalikan XN plus 1-nya 0 ditambah XN-nya 1
ditambah xn-nya adalah 2, sama dengan 3/3, yaitu 1. Dituliskan di sini 1. Kayak gitu ya caranya. Selanjutnya ini tugas. Hampir sama dengan cara yang ini, tapi cermati soalnya. Misal terdapat input sinyal untuk nilainya xn, n memiliki rentang dari min 2 hingga menuju 2, kemudian posisi lainnya adalah 0 nilai xn-nya. Maka hitung respon dari yn sama dengan xn, kemudian yn sama dengan xn min 1, yang ketiga, yn sama dengan xn plus 1, dan yang terakhir, yn sama dengan 1/2 dikalikan ketiga sinyal ini dijumlahkan. Oke, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Sistem akumulator. Akumulator itu merupakan metode perhitungan dengan cara menjumlahkan sinyal-sinyal yang masuk dan diproses dalam sebuah sistem. Sistem akumulator itu dapat direpresentasikan menggunakan diagram blok. Sebelum kita belajar bagaimana merepresentasikan dengan diagram blok, kita coba cara definisi persamaan matematis dulu. Misalnya, terdapat respon sebuah sistem Yn sama dengan sigma K dari min hingga menuju N nilai tertentu XK. Nah, XK ini menunjukkan bahwa sinyal yang ada pada sistem akumulator itu apa saja. Misalnya, terdapat sinyal saat ini, nilai sinyal saat ini, sinyal sebelumnya, dan sinyal sebelumnya lagi, atau sinyal yang digeser ke kiri 1 kali, ini 2 kali, dan seterusnya. Ini, Yn ini bisa digambarkan dengan X min N hingga X0 itu sebagai respon sistem saat nilai 0, kemudian X1, ini Y sama dengan 1, Xn itu Y sama dengan N min 1. Bagaimana dengan penggambaran diagram blok? Kita harus tahu dulu elemen-elemen dasar untuk penyusunan sebuah diagram blok dari sistem. Elemen dasar pada diagram blok itu terdiri dari adder, konstan multiplier atau suatu konstanta, kemudian single multiplier, ada unit delay elemen, dan unit advance elemen. Ini secara simbolnya. Kalau penjumlahan itu disimbolkan dengan plus, kemudian dibulat. Nah, ini arah masuk ini merupakan sinyal yang masuk. Ini adalah respon. Misalnya ini X N1, ini X N2, ini adalah YN. Kemudian untuk konstan multiplier, nah ini disimbolkan dengan segitiga, kemudian ada angka A, suatu konstanta. Ini masuk, ini sinyal masuk, ini responnya atau output, sinyal keluar. Single multiplier seperti ini, kemudian delay elemen itu dibuat dengan kotak, diagram bloknya kotak, kemudian Z min 1. Unit advance elemen itu Z. Kalau delay itu min 1, tandanya ini di delay, ini Z. Oke. Coba kita. Adder penjumlahan. Misalnya terdapat sinyal X1N, ini X2N, ini dijumlah, maka responnya bisa dituliskan X1N plus X2N. Kalau konstan multiplier, misalnya ini ada sinyal yang masuk, X1N, kemudian dia masuk ke sebuah penguat atau konstanta. Nah, biasanya disebutnya penguatnya kalau dalam sistem kendali. Nah, ini responnya bisa dituliskan penguatnya, nilai konstanta penguatnya dikalikan dengan sinyal yang masuk. Maka bisa dituliskan A kali X1N. Nah, bagaimana dengan delay memori elemen? Delay Z-1. Berarti sinyal yang masuk Xn, kemudian masuk ke delay memori elemen, maka respon sistemnya bisa dituliskan Yn sama dengan Xn-1. Nah, kalau ini delaynya 2, berarti ini Z min 2. Delaynya 3 ya Z min 3. Gitu seterusnya. Contoh, ada sebuah respon sistem dengan nilai sepertiga Xn plus 1 plus Xn plus Xn min 1. Coba digambarkan dalam diagram blok. Pertama, kita identifikasi dulu. Di sini ada fungsi adder atau penjumlahan. Kemudian ada suatu konstanta sepertiga. Konstan multiplier, maka bisa digambarkan segitiga. Terus
Nah, baru kita tuliskan xn, sinyal yang masuk itu terdiri dari xn plus 1, kita tulis kotak xn plus 1, xn, ini xn, kemudian xn min 1. Nah, ketiga sinyal ini dijumlahkan. Maka keluarannya misalnya x kn. Nah, dikalikan sepertiga, maka hasilnya seperti ini gambarnya. Coba latihan atau tugas kedua, gambarlah diagram blok sistem dari respon sistem YN sama dengan 1/4 Y N min 1 plus setengah XN plus setengah XN min 1. Nah, ini. Coba dikerjakan dengan tugas yang satu tadi. Selanjutnya masuk ke klasifikasi sistem. Nah, dalam sebuah sistem di pensinyalan itu ada beberapa klasifikasinya. Pertama ada sistem statis atau memoryless, kemudian ada sistem dinamis atau memori, kemudian ada sistem time invariant dan time varian, kemudian ada sistem linear dan non-linear, sistem kausal non-kausal, dan BIBO, bounded input bounded output kepanjangannya, BIBO stabil dan BIBO tak stabil. Pertama coba kita sistem statis dan sistem dinamis. Sistem statis itu cirinya adalah dia statis, memoryless, dan tidak ada elemen delay. Maka persamaan matematisnya bisa dituliskan YN sama dengan N dikali XN plus B X pangkat 3 dikalikan N. Ini contohnya. Kemudian ini maksudnya adalah dia tidak ada elemen delay, jadi nggak ada xn-1, xn-2, dan seterusnya. Jadi adanya xn, cuman kalau konstanta tetap ada. Ini sebagai konstanta, B sebagai konstanta. Kalau sistem dinamis, dia sifat sistemnya itu dinamis, berubah-ubah. Dia memiliki memori, tapi memorinya itu terbatas. Maka kalau memorinya terbatas, dia dituliskan dengan persamaan YN sama dengan XN. XN itu YN sama dengan XN, sinyal saat ini dijumlahkan dengan sinyal sebelumnya atau sinyal memori. Nah, ini misalnya konstanta ya 3. 3 kali xn min 1. Ini yang membedakan. Di sini tidak ada memori atau elemen delay. Di sini ada elemen delay. Cirinya xn min 1. Maka bisa dituliskan YN sama dengan sigma N dari nilainya K sama dengan 0 hingga N xn min K. Bisa dituliskan seperti itu. Bagaimana dengan memori yang tak terbatas? Nah, YN sama dengan sigma K sama dengan 0 hingga nilai tak terbatas, hingga dikalikan xn min K. Kalau kalian cermati, ini perbedaannya, ini ada rentangnya mulai dari K sama dengan 0 hingga nilai tertentu. Kalau ini K sama dengan 0 hingga nilai tak hingga atau tak. Tuh. Bagaimana dengan yang time invariant dan time varian? Sistem dikatakan time invariant jika dan hanya jika nilai xn atau sinyal yang masuk sama dengan nilai yn. Atau sinyal yang masuk di delay sebanyak beberapa nilai tertentu atau sebanyak nilai tertentu, xn min k, hasil output responnya sama, yaitu y sama dengan n min k. Misalnya, xn x xn min 1 berarti hasilnya responnya yn min 1. Misalnya xn min 3 responnya juga yn min 3 gitu. Dinamakan invarian. Nah, kalau time varian itu ya kebalikannya. Yn, contoh Yn sama dengan xn cos omega t omega 0n. Maka Yn min K-nya ya xn min K dikalikan cos omega 0 kali N. Jadi yang berubah ininya ya, sinyalnya. Yn min K, xn min K cos omega 0 N min K. Gitu. Maka time invariant, maka dikatakan
time invariant karena output yang dihasilkan sama persis, kata kuncinya sama persis dengan sampel input yang diberikan. Itu kalau invariant. Berarti time variant itu ya sebaliknya. Kalau nilainya tidak sama dengan nilai inputnya, berarti dia sistemnya time variant. Bagaimana dengan sistem yang linear dan non-linear? Sistem dikatakan linear jika dan hanya jika dia ada apa ini namanya kalau matematis? Prinsip komutatif bukan ya? Nanti dicek ya. T dikalikan A1 X1N ini konstanta ya. Ditambah A2 X2N. Nilainya sama dengan A1 kalikan T terus dikali X1N plus A2T dikali X2N. Lakukan tes bila berlaku, ini nggak usah dikerjakan. Tapi boleh kalau kalian penasaran, tes nilai T X1N plus X2N, apakah sama dengan T X1N plus T X2N? Yang kedua ini. Selanjutnya, sistem kausal dan non-kausal. Ini sistem linear. Coba kita kerjakan apa ya? Ini ada contoh tapi nggak usah dikerjakan aja lah, nggak apa-apa. Kemudian masuk ke sistem kausal dan non-kausal. Sistem dinyatakan kausal jika output dari sistem pada setiap saat hanya bergantung pada input pada saat itu dan sebelumnya. Nah, input pada saat itu bisa didefinisikan sebagai xn. Nah, dan input sebelumnya itu xn-1. Tetapi tidak bergantung dari input sesudahnya. Misalnya xn plus 1, xn plus 2. Misalnya ini, yn sama dengan xn plus 3, xn plus 4. Ini adalah sistemnya. Coba kita cek. Apakah ini, kenapa lagi masalah? Apakah ini yn sama dengan xn plus 3n plus 4, apakah itu sistemnya kausal atau non-kausal? Nah, ini sistemnya yang pertama ini adalah non-kausal. Kenapa non-kausal? Karena ini ada input sesudahnya atau n plus 4. Itu non-kausal. Kemudian xn plus 2 itu juga non-kausal. Xn min n itu adalah non-kausal juga. Selanjutnya, stable atau stabil dan tidak stabil. Stable dan unstable. Sistem disebut stabil atau BIBO, bounded input, bounded output, jika dan hanya jika untuk semua input terbatas, menghasilkan output yang terbatas juga. Ini adalah perkenalan jenis-jenis sistem. Selanjutnya kita masuk ke tujuan belajar 9. Tujuan belajar 9 itu mengembangkan sistem dengan merangkai subsistem secara paralel dan serial. Kemudian menganalisa sistem waktu diskrit linear time invariant atau LTI melalui penguraian sinyal input ke dalam kombinasi linear dari subsinyal. Memproses subsinyal dan mengkombinasi linearkan hasilnya untuk memperoleh luaran lain. Misalnya, sistem dirangkai secara serial, maka cascade interconnection-nya bisa ditulis, misalnya ini sinyal
inputan masuk XN. Ini ada dua proses yang dihubungkan secara serial T1 dan T2. Maka YN-nya bisa ditulis T2 kali T1 dikalikan XN. T2 dikali T1 itu sama ya dengan T1 kali T2. Penulisannya bisa dibolak-balik. Jadi proses ini dikalikan sinyal input. Sama dengan hal yang paralel. Tapi kalau paralel itu dijumlah. Jadi XN dikalikan T1 ditambah XN dikalikan T2. Kemudian hasilnya adalah ini responnya. Nah, kalau ditanya kedua subsistem ini penggunaannya untuk apa? Penggunaannya kalau paralel dan cascade itu untuk membangun sistem, kemudian untuk memecahkan sistem agar bisa dianalisis. Analisis sistem. Sistem sebagai pengkombinasi linear. Untuk menganalisa respon suatu sistem linear pada suatu masukan yang diberikan, yaitu bisa menggunakan solusi langsung. Misalnya bentuk umum solusi langsungnya itu persamaan matrisnya Y-nya sama dengan F dikalikan YN-1, YN-2 hingga XN-M nilai tertentu. Maka YN-nya bisa diringkas dengan min sigma dari K nilainya 1 hingga N nilai tertentu, AK itu konstanta ya, dikalikan Y, N min K plus sigma K dari 0 sampai M, BK itu tuh konstanta, XN min K. Ini K-nya sama dengan 1, ini K-nya sama dengan 0. Kemudian cara kedua, memecah kedua input dari elemen-elemen. Caranya adalah cek satu per satu. Pertama, XN sama dengan sigma. Ini nilai K, CK, XKN. Nah, maka YKN itu transform atau proses dikalikan XKN. Kemudian yang kedua YN dijabarkan seperti ini. Oke, selanjutnya kombinasi linear sinyal-sinyal harmonis. Sudah sempat dibahas ya tentang sinyal harmonis. Untuk sinyal-sinyal periodik dapat dinyatakan dengan formula XN sama dengan sigma K dari nilai min tak hingga menuju tak hingga CK XKN, dengan XKN itu sama nilainya sama dengan E kalikan J omega K N, yang mana K itu nilainya bilangan bulat 0, 1, 2 hingga seterusnya. XKN adalah sinyal-sinyal yang terhubung secara harmonis dengan adanya frekuensi fundamental, yaitu 2pi per N. Nah, ini untuk sinyal waktu diskrit dapat dibangun melalui kombinasi linear berbentuk ini. Jadi bedanya kalau ini continue to K, kalau kalau continue itu menggunakan ini XN-nya, kalau diskrit menggunakan ini. Contoh sederhana dengan basis sinyal delta tergeser. Delta tergeser itu maksudnya sinyal impuls yang di delay. DK sama dengan XK untuk DKN sama dengan DKN-nya impuls N min K, maka ini CK ya, X sama dengan K, ini saya tulis XK sama dengan sigma K dari min tak hingga min tak hingga XK dikali delta N min K. Contoh soal, uraikanlah sinyal ini menjadi kumpulan sinyal-sinyal impuls. Jadi
bila diketahui sinyal-sinyal 2, 4, 0, 3. Nah, perhatikan 4-nya ini adalah dicetak tebal. Dicetak tebal berarti posisi awal sinyal di sini. Maka bisa dituliskan XN. Ini kan uraikan sinyal-sinyal ini menjadi kumpulan sinyal impuls. Berarti dari sinyal XN ini diuraikan menjadi atau diubah menjadi sinyal impuls. Kalau impuls, kalian ingat kembali dia disimbolkan dengan delta. Maka bisa kita tuliskan awal sinyal di sini berarti awal sinyal itu selalu ya XN. Itu menunjukkan posisi awal sinyal. Nah, kalau sinyalnya impuls berarti dia dituliskan, ini susah sekali nulis dulu. XN berarti kalau impuls delta N. Ini XN sama dengan 4 delta N plus 0, harusnya plus 0 dikali delta N min 1 plus 3 dikali delta N N N min 2. Masih ada? Ini plus, harusnya 0 plus delta N plus 1 plus 2 delta N plus 2. Oke, nanti saya perbaiki penulisannya, slide-nya supaya enak. Selanjutnya masuk ke tujuan belajar 10, mengetahui konsep dan menghitung output dari sistem linear time invariant melalui konvolusi respon impuls dengan sinyal input. Nah, intinya di tujuan belajar 10 itu kita belajar tentang konvolusi. Tapi nanti konvolusi karena materinya lumayan perlu pemahaman, maka saya berikan di pertemuan selanjutnya. Tapi gambarannya saja bahwa respon impuls dari sistem LTI atau linear time invariant itu sama, ada XN sinyal yang masuk, tapi karena impuls maka ini sinyal yang masuk dituliskan delta N. Kemudian sinyal keluaran atau output respon, kalau sinyalnya sampel itu dia dituliskan YN, tapi kalau impuls dia dituliskan HN. Ada dua sistem yaitu dari linear time invariant yaitu FIR, finite impulse response, dengan durasi responnya itu terbatas. Kalau IIR, infinite impulse response, itu durasi responnya tak terbatas. Ini konvolusi. Konvolusi. Apa yang dimaksud konvolusi? Konvolusi itu ada dua jenis, konvolusi sinyal kontinu dan konvolusi sinyal diskrit. Ini pengantar dulu, ada XN sinyal input, ini sinyal output respon. Kalau misalnya ini sinyalnya impuls, ya ini dituliskan inputnya delta N, kemudian kalau dia di delay dengan nilai tertentu, maka dituliskan delta N min K. K ini nilai tertentu. Maka responnya bisa dituliskan XK delta N min K. Sehingga XN dapat diketahui dengan
Sigma K dari min tak hingga menuju tak hingga, XK kali delta N min K. Ini XN sama dengan XN dikali delta N. Ini konvolusinya ditulis. Misalnya, ini respon outputnya HN min K sama. Nah, konvolusi itu persamaannya seperti ini. YN sama dengan XN ini bukan dikali ya, tapi itu dikonvolusi terhadap responnya. Berarti terhadap HN ini konvolusi, bukan kali. Jumlah konvolusi itu ada 3, prosesnya ada folding, shifting, dan multiplication. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konvolusi sinyal kontinu dan konvolusi sinyal diskrit. Jadi pertemuan saat sekarang pengantar saja dan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem, kemudian bagaimana membuat diagram blok dari sebuah sistem. Oke, tugasnya mohon dikerjakan. Kalau dirasa perlu dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Kalaupun tidak, ya tidak masalah. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.